Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat, berbagai macam nikmat sehingga kita tidak dapat menghitungnya satu persatu, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, kekuatan, sehingga kita insya Allah dapat melanjutkan perkuliahan kita walaupun secara daring menggunakan video, insya Allah tetap berkah. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang kedua, salawat serta salam mari kita aturkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas dalam mata kuliah Usul Fiqh for Economic pada tema ekonomi dan usul fiqh, yakni melacak urgensi usul dalam pengembangan ekonom syariah. Secara yang kita tahu bahwa usul fiqh itu sendiri adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana cara atau menggali metode suatu hukum yang dimana sebelumnya belum kita tahu hukum suatu perkara tersebut apa, sehingga dengan adanya usul fiqh maka keluarlah hukum dari suatu perkara tersebut. Di sini juga perlu adanya pengembangan ekonom, yakni dari mujtahid ekonomi syariah itu sendiri. Jadi di sini kita membahas melacak urgensi usul dalam pengembangan ekonom syariah. Pertama kita masuk ke definisi dan ruang lingkup usul fikih. Usul fikih terdiri dari dua kata dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab yang kita tahu, yang masing-masing memiliki arti yang sangat luas. Yang pertama ada kata usul, dan yang kedua ada kata fikih. Jadi ilmu usul fikih ini ada dua bahasa, ada dua usul fikih itu sendiri terdiri dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu pertama usul dan fikih. Kata usul sendiri itu bentuk jamak dari kata asal. Alif, shad, lam, asal. Yang berarti landasan sesuatu. Sedangkan fikih secara terminologis asal mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama ada ad-dalil. Ad-dalil atau yang biasa kita sebut landasan hukum. Kemudian ada al-qaidah atau yang biasa kita sebut dasar atau fondasi. Selanjutnya ada ar-rajih atau pendapat yang terkuat.
Selanjutnya ada al-far'u atau cabang. Dan yang terakhir ada al-mustashab, yaitu memperlakukan hukum yang ada seperti semula selama tidak ada dalil yang mengubahnya. Al-mustashab. Jadi kata usul itu sendiri atau asal itu sendiri mempunyai beberapa makna dalam bahasa lainnya. Ya, pertama ada tadi ad-dalil, al-qaidah, ar-rajih, al-far'u, dan al-mustashab. Sedangkan fikih, apa itu fikih? Fikih secara terminologi adalah pemahaman mendalam yang membutuhkan pengarahan potensial akal. Jadi secara kita tahu itu fikih lugotan itu namanya al-fahmu ya. Tapi bukan hanya al-fahmu saja, tapi pemahaman al-fahmu yang mendalam yang membutuhkan pengarahan potensial akal. Menurut terminologis, fikih adalah ilmu tentang hukum syara yang berhubungan dengan amal perbuatan praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Itu fikih. Jadi fikih ini ada ilmu tentang hukum-hukum syara yang berhubungan dengan amal perbuatan yang praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Mungkin beberapa antum mungkin ada yang tahu definisi fikih secara bahasa Arab ya. Al-fiqhu huwa al-ilmu bi ahkami syar'iyyah al-amaliyah ila akhir. Jadi berdasarkan itu, ilmu usul fiqh itu adalah ilmu yang membahas tentang metode atau cara menggali hukum-hukum yang praktis yang bersumber dari dalil Al-Quran dan hadis yang bersifat terperinci, juga membahas tentang bagaimana cara mengistinbatkan hukum dari dalil-dalil, dan membahas pula syarat orang yang menggali hukum dari dalil tersebut. Jadi usul fiqh itu sendiri secara umumnya ilmu yang mempelajari bagaimana cara atau metode untuk menggali suatu hukum yang praktis yang berdasarkan dari sumbernya Al-Quran dan hadis yang bersifat terperinci. Juga ternyata usul fiqh ini juga membahas tentang bagaimana seorang mujtahid yang menggali hukum dari dalil-dalil tersebut. Kemudian ada sejarah kodifikasi usul fikih. Sejarah kodifikasi usul fikih. Apa itu kodifikasi? Kodifikasi itu adalah semacam pengumpulan hukum-hukum, pada suatu wilayah, sehingga dijadikan menjadi buku seperti itu. Pengumpulan hukum-hukum pada suatu wilayah tertentu pada zaman itu, kemudian dijadikan suatu bentuk buku atau kitab. Secara historis, usul fiqh bersamaan lahirnya dengan ilmu fikih. Secara historis, usul fiqh bersamaan lahirnya dengan ilmu fikih. Ya, walaupun di sini ada beberapa khilaf para ulama. Meskipun dalam penyusunan dan kodifikasi ilmu fikih dilakukan lebih dulu dari usul fiqh. Sering kita tahu bahwasanya kalau fikih itu di zaman Nabi pun sudah ada, kan kita tahu kan. Fikih itu kan hukumnya. Misalnya Rasulullah SAW memberikan suatu hukum tentang
perilaku A atau perilaku B dan lain sebagainya, dihukumkan ini dilarang, ini diperbolehkan. Itu hukum tersebut kan sudah menjadi fikih, karena karena memang sudah tidak ada lagi sudah tidak perlu lagi menggali apa hukum tersebut karena masih ada Rasulullah SAW. Seperti itu. Tapi kalau setelah wafatnya Rasulullah SAW dibutuhkan ilmu usul fiqh karena memang tidak ada lagi yang bisa kita tanya karena kan banyak tuh sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah apa hukum suatu ini, apa hukum pekerjaan ini dan lain sebagainya. Sekarang tidak bisa. Karena tidak bisa itulah maka diperlukannya ilmu usul fiqh tersebut. Kemudian padahal sejatinya keberadaan fikih itu harus didahului oleh usul fiqh. Karena usul fiqh merupakan ketentuan atau kaidah yang harus digunakan para mujtahid dalam merumuskan dan menghasilkan fikih. Jadi memang ada beberapa ikhtilaf dalam pandangan duluan mana usul fiqh dengan fikih dan lain sebagainya, atau fikih duluan atau usul fiqh duluan. Menurut Mustafa Said Al-Kin memberikan argumentasi bahwa usul fiqh ini ada duluan sebelum fikih. Alasannya apa? Karena alasan beliau bahwa usul fiqh ini merupakan fondasi. Jelas usul fiqh fondasi. Fondasi kenapa? Kita tidak tahu, contoh kita tidak tahu apa hukum bunga bank misalnya. Kita tahu hukum bunga bank dari usul fiqh. Jadi usul fiqh inilah fondasi kita untuk melahirkan yang namanya fikih-fikih berikutnya. Sedangkan fikih merupakan bangunannya yang didirikan di atas fondasi. Ini menurut Mustafa Said Al-Kin. Kemudian menurut Abu Zahra bahwasanya usul fiqh ini dalam praktiknya telah lahir bersamaan dengan munculnya fikih. Jadi kalau menurut Abu Zahra, jadi usul fiqh ini sama dengan lahirnya dengan fikih. Karena fikih tidak mungkin ada tanpa adanya metode istinbat. Dan metode istinbat itulah yang merupakan inti dari kajian usul fiqh itu sendiri. Kemudian pada ujung abad kedua dan awal abad ketiga kemudian ada ulama yang kita kenal, Imam Syafi'i ya, tampil berperan dan meramu yang namanya buku, yaitu Ar-Risalah. Yang Ar-Risalah yang di dalamnya ini juga terdapat kandungan banyak usul-usul fiqh. Periodisasi perkembangan usul fiqh dapat dipetakan secara garis besar menjadi 3 tahap. Yang pertama tahap awal pada abad ketiga di bawah Abbasiyah. Pada wilayah Islam semakin meluas ke bagian timur dan dimulai sejak pemerintahan Harun ar-Rasyid. Jadi pada kala itu Islam masih jaya-jayanya dan meluas ke bagian timur sejak dimulai dari pemerintahan Harun ar-Rasyid. Kemudian tahap pertengahan abad keempat munculnya kitab-kitab usul fiqh yang membahas secara utuh dan tidak setengah-setengah maksudnya ya. Kemudian yang ketiga ada tahap penyempurnaan pada abad kelima. Terjadi ketika politik di Baghdad sedang tidak stabil. Tapi karena politik di Baghdad tidak stabil itulah justru malah memberi arti bahwasanya Islam itu ternyata berkembang di seluruh dunia ini. Jadi ilmu usul fiqh pun mengikuti perkembangan ketika politik di Baghdad itu sedang tidak stabil. Kemudian urgensi usul fiqh sebagai metodologi ijtihad ekonomi.
Yang kita tahu bahwa mayoritas ulama klasik dan kontemporer berpendapat bahwa usul fiqh itu sendiri menduduki posisi yang sangat penting dalam ilmu syariah. Usul fiqh sendiri memiliki posisi yang sangat penting dalam ilmu syariah. Bahkan usul fiqh itu sendiri sering disebut dengan induk dari ilmu syariah. Kemudian pendapat Al-Ghazali, usul fiqh ini merupakan satu ilmu yang harus dikuasai setiap ulama mujtahid, ya, ulama mujtahid atau ulama yang mengeluarkan istinbat hukum, fatwa hukum. Dua lainnya adalah hadis dan bahasa Arab. Jadi yang ingin mau menjadi mujtahid, seorang mujtahid, dia salah satu syaratnya dia harus memahami ilmu usul fiqh itu sendiri. Dilain dari ilmu bahasa Arab, hadis dan lain sebagainya. Karena ulama ekonomi syariah merupakan bagian ulama dari mujtahid, maka ulama ekonomi syariah harus beristihad memecahkan berbagai persoalan ekonomi tentang halal haramnya akad-akad yang ada di lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank. Jadi itulah mengapa di setiap bank itu ada yang namanya Dewan Syariah Nasional, ya, Dewan Pengawas Syariah, DPS, Dewan Pengawas Syariah, DPS. Jadi DPS inilah berfungsi menggali bagaimana di perbankan yang dia duduki jabatannya itu, apakah bank tersebut menggunakan atau memakai akad-akad yang tidak sesuai syariah apa tidak, dan lain sebagainya. Itu DPS yang mengatur. Jadi di atas DPS juga ada namanya DSN, Dewan Syariah Nasional, yaitu MUI-nya Lembaga Keuangan Syariah. Jadi MUI-nya Lembaga Keuangan Syariah itu DSN, Dewan Syariah Nasional, yang berfungsi untuk menjalankan tugas-tugasnya dalam hal mengeluarkan fatwa-fatwa tentang akad-akad yang sudah dimodifikasi tetapi tetap dalam sesuai syariah, sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kedudukan usul fiqh ini dalam ekonomi syariah telah menawarkan seperangkat epistemologi dalam memberikan inovasi dalam beristihad, khususnya dalam menawarkan produk-produk akad yang berbasis syariah. Kemudian relevansi usul fiqh dalam konteks problematika kontemporer. Ini ada hubungan usul fiqh dengan masalah-masalah kontemporer. Pertama adalah usul fiqh sebagai model percontohan untuk melakukan riset ilmiah. Usul fiqh sendiri itu sebagai model percontohan untuk melakukan riset ilmiah. Tidak heran lagi, tidak biasa lagi bahwasanya banyak orang yang melakukan riset itu menggunakan metode usul fiqh itu sendiri. Jadi seperti contoh ya, ulama itu sendiri, ulama mujtahid sendiri, dia mengeluarkan fatwa, dia mengeluarkan istinbat suatu hukum akad yang sebelumnya tidak ada hukumnya, kemudian diriset secara ilmiah, kemudian keluarlah hukum dari perilaku yang sebelumnya belum ada hukum tersebut. Itu hubungan usul fiqh dengan masalah-masalah kontemporer yang ada sekarang. Kemudian usul fiqh sebagai model percontohan untuk melakukan dialog serta analogi yang sistematis dan bermutu seperti al-qiyas. Jadi di qiyas pun kita bisa berdialog bahwasanya bunga bank itu haram berdasarkan qiyas yang diambil dari hukum asalnya. Hukum asalnya furu'nya apa? Asalnya kan riba, asal riba. Furu'nya bunga bank dan lain sebagainya. Ilatnya sama, ternyata sama-sama merugikan atau sama-sama mengambil tambahan yang tidak diridhoi Allah.
Kemudian keluarlah hukumnya yaitu haram, seperti itu. Kemudian relasi antara usul fiqh dan masalah sosial. Contohnya urf dalam masyarakat. Jadi dalam masalah-masalah kontemporer pun sekarang banyak, seperti kita kita ambil contoh bahwasanya sekarang banyak jual beli yang antara pembeli dan penjual tidak ada komunikasi sama sekali. Seperti contoh di toko-toko supermarket dan sebagainya. Jadi kita ambil barangnya, kita taruh depan kasir, kita tidak tanpa ada ngomong apapun, dan si kasir menyeken harga segala macam dan tanpa ngomong juga. Kemudian kita pulang, yuk kita bayar, kita pulang. Itu dalam hukum Islam aslinya kan nggak boleh, harus ada yang akad. Saya beli barang ini, saya beli barang ini, oke, saya jual barang ini, kemudian terjadi akad, kemudian baru selesai, akad sah. Tapi karena kontemporer sekarang semakin maju, teknologi semakin canggih, semakin tidak perlu ngomong pun bisa, kemudian diperbolehkanlah akad seperti itu. Tidak ada komunikasi antara pembeli dan penjual, sebagai contoh. Itu masuknya ke dalam urf. Kemudian ada relasi usul fiqh dan kemaslahatan umat. Contohnya masalah mursalah yang membahas tentang kemaslahatan kehidupan manusia. Kalau memang masalah mursalah ini diperuntukkan untuk kemaslahatan sebetulnya. Sebagai contoh, kalau dalam hal umum kita belum pernah mengetahui Rasulullah SAW mengajarkan kita sholat berjamaah tetapi memakai jarak. Ya. Sekarang pasca COVID seperti ini, banyak dan masih banyak lagi masjid-masjid sekarang yang menerapkan bahwasanya berjamaah tidak masalah, tetapi tetap jaga jarak, seperti itu. Itu kalau ditarik dari ilmu usul fiqh, itu adalah maksudnya ke maslahah mursalah. Kalau di dalam ekonomi nanti akan insya Allah kita bahas di pertemuan maslahah mursalah. Kemudian ada usul fiqh dan pandangan masa depan yang kemampuannya untuk memprediksi tentang masa depan. Sebagai contoh, Saddu Zari'ah. Saddu Zari'ah ini contohnya seperti kalau di dalam konteks umum, contohnya petani anggur boleh seseorang boleh menjadi petani anggur. Tapi jika petani anggur ini menyalahgunakan hasilnya untuk dijadikan sebuah minuman keras atau arak dan lain sebagainya, maka menjadi petani anggur itu diharamkan. Seperti itu. Sama kalau di ekonomi biasanya akuntansi itu sebenarnya tidak wajib. Misalnya menjadi akuntansi itu menjadi akuntan misalnya di dalam perbankan, atau penulisan di dalam perbankan itu misalnya tidak diwajibkan. Tapi jika ada masalah dalam hal keuangan ataupun itu debit kreditnya nanti ada yang bermasalah karena tidak ada penulisan, maka akuntan tersebut diwajibkan. Seperti itu. Nanti akan kita bahas dalam tema Saddu Zari'ah. Usul fiqh dan penghargaan ilmu dan ulama, khususnya para fuqaha. Ini hubungannya ya. Kemudian kedudukan usul fiqh dalam ekonomi syariah. Jadi pengembangan yang digunakan dalam metodologi ilmu ekonomi konvensional jelas berbeda dengan ekonomi syariah. Karena apa? Karena ekonomi konvensional lebih menggunakan gejala-gejala yang muncul dan bagaimana pengamatan yang telah dilakukan oleh para ahli ekonomi. Sedangkan dalam dalam Islam, metodologi dikembangkan dari sumber Al-Quran dan hadis serta ijtihad. Para ekonom muslim juga beranggapan bahwa nilai-nilai Islam sudah mulai mewarnai penerapan ilmu ekonomi di era modern.
Penerapan usul fiqh ini sendiri dalam ekonomi Islam dapat digunakan beberapa metode seperti qiyas, istihsan, sadud dzari'ah, istisna, masalah mursalah, istislah dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari Ana. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Kita lanjutkan di grup WA jika ada diskusi, pertanyaan, sanggahan, masukan dan lain sebagainya. Kita lanjutkan di WA. Syukran minil hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.